Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kitab Jurumiyahnya ya teman-teman. Karena di video sebelumnya kita telah membahas tanda-tanda i'rab khafad. Dan di video kali ini kita akan mencoba lanjutkan gitu ya. Yang mana tanda i'rab khafad ini kan ada 3. Ada kasrah, ya, dan fathah. Fathah menandai kepada tanda i'rab khafad ini hanya di satu tempat, ialah di isim ghair munsharif. Jadi di video sebelumnya saya belum begitu rinci menjelaskan tentang isim ghair munsharif gitu, sebenarnya. Jadi saya hanya mengutip salah satu contoh saja gitu ya. Seperti itu. Nah, maka di sini di video kali ini saya mencoba untuk menjelaskan walaupun secara global gitu, karena di sini saya mengutip dari kitab Jurumiyah ya. Nah, ini saya mengutip dari kitab Mukhtasar Jiddan. Jadi Jurumiyah Mukhtasar Jiddan, karena kan Jurumiyah banyak macamnya. Dari kitab Jurumiyah ini ada Asmawi, ada Kafrawi. Nah, tapi di sini saya menggunakan Mukhtasar Jiddan. Nah, di kitab Mukhtasar Jiddan ini, kalau di kitab saya ini halaman 8. Jadi teman-teman bisa cek gitu ya kalau teman-teman punya kitabnya. Nah, di halaman 8 terus di sarah bagian bawah, bagian pinggir ada di situ qauluhu aqsamu katsirah. Ya. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim, qauluhu aqsamu katsirah. Nah, jadi ini menjelaskan bahwa perkataan musannif aqsamu katsirah. Jadi di tengah-tengah, di sarah tengah ini musannif menjelaskan bahwa isim ghair munsharif ini aqsamu katsirah. Jadi banyak bagiannya gitu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, maka di sini hasilu dzalika annal isma alladzi la yansarifu maka fihi illatani turja'u ihdahuma ilal lafdi wal ukhra ilal ma'na. Jadi yang namanya isim ghair munsharif ini adalah isim di mana di dalamnya ini dia terdapat 2 elat. Jadi terdapat 2 elat ya. Nah, elat yang satu ini ditinjau dari segi lafad, turja'u ihdahuma ilal lafdi. Nah, dan elat yang lainnya wal ukhra ilal ma'na, ditinjau dari segi makna. Jadi ditinjau dari segi lafad, ditinjau dari segi makna. Aw illatun wahidatun taqumu maqamal illataini, atau misalkan dia punya satu elat tapi bertempat di 2 elat. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin perlu saya simpulkan ya, isim ghair munsharif ini ada terbagi 2 secara global. Punya 2 elat, ditinjau dari segi lafad, ditinjau dari segi makna. Punya 1 elat tapi bertempat di elat 2. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah punya 2 elat, ditinjau dari segi lafad, ditinjau dari segi makna. Payumna'u al-ismu minas sorfi idza kana fihi al-wasfiyatu wal adlu. Nah, jadi yang punya 2 elat ini ya, perlu saya katakan, yang ditinjau dari segi lafad, ditinjau dari segi makna, ini ada semuanya, total semuanya ada 9. Nah, yang pertama adalah ketika jadi si isim ini dilarang atau dicegah tidak menerima tanwin ini, yang pertama adalah ketika isim tersebut di dalamnya ada 2 elat, ialah wasfiyah dan adal. Jadi di dalamnya itu ada wasfiyah dan adal. Wasfiyah ini adalah sifat, adal ini adalah pindah. Nah, contoh seperti kalimat sulasu ya. Nah, sulasu ini adalah isim ghair munsharif. Kenapa sulasu isim ghair munsharif? Karena di situ ada 2 elat ya. Ditinjau dari segi lafad, ditinjau dari segi makna. Nah, ditinjau dari segi makna, sulasu ini adalah wasfiyah, sifat ya. Karena bilangan adad ya. Bilangan ini adalah sifat. Ditinjau dari segi lafad, sulasu ini adalah adal, pindahan dari salah satun. Nah, diringkas jadi sulasu. Seperti itu teman-teman ya. Maka sulasu ini dia dilarang untuk menerima tanwin. Begitupun juga untuk menerima alif lam ya, karena isim ghair munsharif ini tidak menerima tanwin dan tidak menerima alif lam. Seperti itu teman-teman ya. Ini yang pertama adalah wasfiyah adal. Yang kedua adalah wal wasfiyatu wa waznul fi'li. Jadi yang kedua adalah wasfiyah dan wazan fi'il. Contohnya seperti ahmaru. Nah, ahmaru ini kan maknanya adalah merah gitu ya.
Nah, kenapa ahmaru di situ tidak menerima tanwin? Ya karena isim ghair munsharif. Kenapa isim ghair munsharif? Ya karena dia mempunyai dua ilat. Nah, ditinjau dari segi makna, ya itu ahmaru ini adalah warna. Warna ini adalah wasbiyah, sifat, seperti itu ya. Karena sifat ini kan biasa nempel di zat. Jadi perlu saya jelaskan ya. Ada sifat, ada zat. Nah, kalau sifat ini nempelnya di zat, tidak bisa keluar dari zat. Contoh merah. Merah ini pasti nempel di zat. Zat ini apa? Bentuk gitu, dari bentuk. Misalnya ini peci ya. Peci ini hitam. Berarti ada hitam, ada bentuk peci. Nah, bentuk peci adalah zat dan sedangkan hitam ini adalah sifat. Nah, hitam ini kenapa dinamakan sifat? Karena nempel di zat. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi makna sifat ya. Tapi kalau digali lagi menurut ilmu mantik ini bakal lebih lebih dalam lagi, tapi ini saya secara global saja ya, menjelaskan sifat ya, itu seperti itu sifat. Nah, ahmaru ini dilihat dari segi makna itu adalah sifat. Dilihat dari segi lafad, ahmaru ini adalah wazan fi'il, af'alu, seperti itu ya. Makanya ahmaru ini tidak menerima tanwin karena ada dua ilat. Dilihat dari segi makna, dilihat dari segi lafad, seperti itu. Yang ketiga adalah wasfiyah, al-wasfiyatu wa ziyadatul alif wan nun. Jadi yang ketiga adalah wasfiyah, sifat ya, dan tambahan alif dan nun di belakangnya. Contohnya seperti sakranu. Kalau sakranu ini kan maknanya apa? Mabuk. Nah, kalau mabuk ini kan itu sifat ya, sifat. Jadi dilihat dari segi makna, sakron itu adalah sifat. Dilihat dari segi lafad, sakronu ini adalah ziyadah alif nun. Jadi kumpul dua ilat yang membuat sakronu ini tidak menerima kepada tanwin atau dinamakan dengan isim ghair munsharif, seperti itu. Nah, yang keempat adalah alamiyah, awil alamiyatu wal adlu, alamiyah dan adal. Jadi isim di dalamnya ada dua ilat, alamiyah dan adal, seperti itu teman-teman. Contohnya seperti umaru ya. Umaru ini adalah isim ghair munsharif. Kenapa isim ghair munsharif? Karena ada dua ilat, alamiyah dan adal. Dilihat dari segi makna, umaru ini adalah alamiyah. Kenapa alamiyah? Karena nama orang ya. Nah, dilihat dari segi lafad, umaru ini adalah adal, pindahan dari lafad amirun. Nah, jadi yang membuat si umaru ini tidak menerima tanwin atau isim ghair munsharif karena ada dua ilat. Seperti itu, ditinjau dari segi lafad, ditinjau dari segi makna. Seperti itu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya adalah alamiyah wa waznul fi'li. Jadi isim dia mempunyai dua ilat. Nah, kedua ilat ini adalah alamiyah dan wazan fi'il. Alamiyah ini nama ya, wazan fi'il ini bentuk fi'il, wazan fi'il. Nah, contohnya seperti ahmadu. Ahmadu ini dia tidak bisa menerima kepada tanwin atau isim ghair munsharif. Kenapa ahmadu ini disebut isim ghair munsharif? Karena dia mempunyai dua ilat ya. Ditinjau dari segi maknanya, ahmadu ini adalah alamiah, nama orang gitu ya, banyak kan namanya Ahmad gitu ya. Nah, ditinjau dari segi lafad, ahmadu ini adalah wazan fi'il, af'alu. Jadi persis seperti wazan fi'il. Nah, ini yang menjadikan ahmadu ini tidak bisa menerima kepada tanwin atau disebut isim ghair munsharif. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah alamiyah wa ziyadatul alif wan nun ya. Jadi isim dia mempunyai dua ilat. Nah, ilatnya ini adalah alamiah dan tambahan alif dan nun di belakangnya, seperti itu ya. Nah, yang menjadikan si isim itu tidak bisa menerima kepada tanwin atau isim ghair munsharif. Contoh seperti Utsmanu. Nah, Utsmanu ini adalah isim ghair munsharif. Kenapa? Karena dilihat dari segi makna, Utsmanu ini adalah alamiah, nama.
banyak kan nama orang namanya Utsman, ya seperti itu. Dan ditinjau dari segi lafad, Utsmanu ini adalah ziyadah alif nun, jadi belakangnya ada alif sama nun. Utsmanu itu ada alif sama nun. Nah, menjadikan si Utsmanu ini tidak bisa menerima kepada tanwin atau isim ghair munsharif, ya karena dia mempunyai dua elat ya. Yang ditinjau dari lafad, ditinjau dari makna. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah awil alamiyatu wal ujmah. Kalau alamiah, kalau misalkan ada isim, di dalam isim itu dia mempunyai dua elat ya, dua elat. Nah, dua elatnya ini adalah alamiah sama ujmah ya. Alamiah itu nama, kalau ujmah ini atau ajam ini bahasa luar Arab dipakai sama orang Arab, jadi bahasa asing gitulah dipakai gitu. Nah, contohnya seperti Ibrahimu. Nah, Ibrahimu ini dia isim ghair munsharif. Kenapa isim ghair munsharif? Karena mempunyai dua elat ya, mempunyai dua elat. Nah, elat yang pertama adalah alamiah, elat yang kedua adalah ujmah. Nah, dilihat dari segi makna, Ibrahimu ini alamiah, nama orang gitu ya. Nabi Ibrahim itu kan nama orang ya. Dilihat dari segi lafad gitu ya, Ibrahimu ini adalah ujmah, bahasa luar Arab dipakai sama orang Arab, jadi bukan bahasa Arab, bukan Ibrahimu ini. Bahkan hampir semua nama-nama nabi ini adalah ajam, nama menggunakan bukan bahasa Arab, seperti itu teman-teman ya. Jadi ada beberapa nabi yang menggunakan bahasa Arab, contoh seperti Muhammad gitu, Nabi Muhammad itu menggunakan bahasa Arab. Nah, seperti itu ya. Jadi ini yang membuat Ibrahimu ini tidak bisa menerima tanwin atau isim ghair munsharif ini ya karena ada dua elat, alamiah nama dan ujmah, bahasa luar Arab dipakai sama orang Arab. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah alamiah tarkib majzi. Nah, jadi isim dia mempunyai dua elat, alamiah sama tarkib majzi. Nah, alamiah ini nama. Nah, kalau tarkib majzi ini adalah simpelnya dua kalimat disatukan ya. Misalkan gini, Jakarta ini kan penggabungan dari dua kalimat, Jaya Karta. Nah, ini dinamakan dengan tarkib majzi. Seperti itu teman-teman ya. Kalau di kitab ini diberi contoh dengan ba'labaku. Jadi ba'labaku ini adalah penggabungan dua kalimat, ba'lun sama bakun. Jadi ba'labaku. Nah, kenapa ba'labaku ini dikatakan isim ghair munsharif, tidak bisa menerima kepada tanwin gitu ya? Karena ada dua elat. Elat yang pertama adalah alamiah dan elat yang kedua adalah tarkib majzi. Seperti itu. Dilihat dari segi makna alamiah, dilihat dari segi bentuk lafaz adalah tarkib majzi. Seperti itu teman-teman ya. Nah, selanjutnya adalah alamiah ta'nis. Nah, jadi isim dia mempunyai dua elat. Nah, elatnya ini adalah alamiah sama ta'nis. Alamiah itu adalah nama. Nah, ta'nis ini adalah muannas. Ya, contoh seperti Zainabu. Nah, Zainabu ini kan dilihat dari segi lafad. Nah, itu jelas ya ta'nis, karena suka diidentikan Zainab ini untuk nama perempuan. Itu ta'nis ini perempuan, untuk nama perempuan. Nah, dilihat dari segi makna, Zainabu ini adalah alamiah, nama. Nah, maka yang menjadikan Zainabu ini tidak menerima tanwin atau isim ghair munsharif karena ada dua elat. Nah, itu semuanya berarti kalau di total itu yang mempunyai dua elat semuanya adalah 9. Yang bareng dengan wasbiyah itu 3, yang bareng dengan alamiah itu 6. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan isim ghair munsharif yang mempunyai satu elat tapi bertempat di dua elat. Gitu teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah yang satu elat bertempat di dua elat adalah sigat muntahal jumu. Ya, seperti itu ya. Jadi sigat muntahal jumu. Nah, sigat muntahal jumu, sigat ini bentuk, muntah ini penghabisan, jumu ini jama. Nah, biasanya sigat muntahal jumu ini dia mempunyai dua wazan.
wa kulli jam'in musbihin mafa'ila awil mafa'ila biman in kafila. Jadi ini kalau di bentuk nazom alfiyah ya seperti itu segat muntahal jumuh. Nah, contoh seperti misalkan masa jidu ya, masa jidu. Kalau masa jidu ini dia isim ghair munsharif. Kenapa dia isim ghair munsharif? Karena dia mempunyai satu elat. Apa elatnya? Segat muntahal jumuh, tapi bertempat di dua elat ya. Maksudnya gimana? Dilihat dari segi lafad segat muntahal jumuh, dilihat dari segi makna segat muntahal jumuh. Seperti itu teman-teman ya. Jadi maksudnya apa sih segat muntahal jumuh ini? Segat muntahal jumuh ini bentuk penghabisan jamak. Kalau saya bilang masajidu fil ar, jadi masjid-masjid yang ada di bumi. Jadi semua masjid yang ada di bumi tidak terlewat satupun gitu, semuanya kesebut gitu sama saya. Seperti itu namanya segat muntahal jumuh. Isim ghair munsharif yang satu elat gitu ya. Yang kedua adalah alif ta'nis. Nah, alif ta'nis ini dia mempunyai apa? Terbagi dua. Ada alif ta'nis mamdudah, ada alif ta'nis maksurah. Nah, perbedaan mamdudah sama maksurah. Kalau alif ta'nis mamdudah ini alif ta'nis yang apa? Setelah alif ini ada hamzah. Contoh di sini seperti lapad mana ya, sohra'u. Nah, kalau sohra'u ini isim ghair munsharif. Kenapa isim ghair munsharif? Karena di situ ada alif ta'nis mamdudah, ada alif, setelah alif ada hamzah. Nah, ini yang menjadikan sohra'u ini tidak menerima kepada tanwin teman-teman. Seperti itu ya. Jadi elatnya satu, alif ta'nis mamdudah, tapi bertempat di elat dua. Dilihat dari segi lafad alif ta'nis mamdudah, dilihat dari segi makna alif ta'nis mamdudah. Seperti itu teman-teman ya. Yang kedua dari alif ta'nis adalah alif ta'nis maksurah. Kalau alif ta'nis maksurah simple, belakangnya adalah alif yang berbentuk apa? Bebek. Jadi alif bengkok seperti itu ya teman-teman ya. Contohnya seperti hubla gitu ya. Nah, lapad hubla ini isim ghair munsharif, tidak menerima kepada tanwin. Kenapa tidak menerima kepada tanwin? Karena ada alif ta'nis maksurah. Belakangnya itu ada alif ta'nis maksurah. Nah, ini yang menjadikan hubla ini tidak menerima kepada tanwin. Elatnya satu, tapi bertempat di tempat dua. Elatnya satu, alif ta'nis maksurah, tapi bertempat di tempat elat dua. Dilihat dari segi lafad alif ta'nis maksurah, dilihat dari segi makna alif ta'nis maksurah. Seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu karena durasi cukup panjang ya. Barakallahu li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.